dengan saya Corin. Kali ini saya akan membagikan tips sukses membuat kue cucur bersarang. Siapa bilang untuk membuat kue yang bersarang harus menggunakan ragi? Sekalipun tanpa ragi, tetapi hasilnya tetap bersarang. Itulah pandainya nenek moyang kita menciptakan kue. Dengan trik yang tepat, kue bukan saja bersarang, tetapi cantik hasilnya. Mari kita ikuti tips membuat kue cucur bersarang berikut ini. Untuk membuat cucur yang bagus tadi, banyak faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah pemilihan bahan. Kita pergunakan tepung beras. Tepung beras memang tidak akan mempengaruhi tekstur cucur, tetapi bila tepung beras sudah apek, kue cucur juga rasanya akan apek. Pemakaian tepung beras tidak boleh seluruhnya, tetapi harus dicampur tepung terigu supaya kue cucur tidak keras. Mengapa pembuatan cucur tidak menggunakan gula pasir? Gula merah yang dibuat dari air kelapa akan membantu membentuk sarang di dalam kue. Itu sebabnya kue cucur yang coklat seringkali lebih bersarang dibanding kue cucur pandan yang dibuat dari gula pasir. Gula merah harus direbus dalam air sampai cair betul. Ketika dituang ke atas tepung, larutan gula harus pas panasnya. Jangan panas, jangan pula dingin. Suam-suam kuku. Suam-suam kuku adalah suhu yang pas. Bila panas, tepung akan matang sehingga tidak bisa menyerap cairan lagi. Bila dingin, tepung akan mengendap di dasar adonan. Pengadonan merupakan satu dari dua hal terpenting dalam pembuatan cucur. Hal terpenting lain adalah proses menggoreng. Pengadonan dilakukan sambil diuleni. Pengulenan sudah dilakukan ketika kita menuang cairan larutan gula perlahan-lahan dan jangan dituang sekaligus. Ketika larutan gula sudah cukup banyak dituang dan adonan mulai mengental, saatnya kita mengeplok adonan. Pengeplokan maksudnya adonan dipukul-pukul. Sambil memukul, kita menaik turunkan adonan berulang-ulang. Pengeplokan bertujuan memasukkan udara ke dalam adonan. Itu sebabnya pengeplokan harus lama dan terus-menerus supaya udara yang sudah masuk jangan keburu keluar lagi. Pengeplokan dilakukan secara konstan, jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lambat. Pengeplokan dilakukan selama 30 menit. Jika sudah 30 menit, baru dimasukkan sisa cairan gula perlahan-lahan sampai semua tercampur rata. Adonan harus diistirahatkan sekitar 40 menit agar adonan bisa membentuk sarang saat digoreng. Pendiaman juga memberi kesempatan tepung menyerap cairan hingga adonan menjadi berat dan turun membentuk topi ketika digoreng. Minyak harus panas betul ketika adonan dituang. Minyak yang panas ditandai dengan perubahan adonan ketika dituang. Adonan segera jatuh mengikuti bentuk wajan membentuk topi. Kecilkan api begitu adonan dituang, agar cucur tidak menjadi coklat sebelum bagian tengah cukup kurang sarangnya dan matang. Siram-siram kue agar terbentuk. Bila sudah berkulit, tusuk bagian tengah kue dengan tusuk sate sambil digoyang-goyangkan. Cara ini bukan saja akan membuat kue matang sampai di dalam, juga akan membentuk corak di tengah kue. Cucur menyerap minyak, karena itu ketika diangkat minyak di dalam wajan akan berkurang. Tambahkan lagi hingga volumenya tetap 4 sendok makan. Panaskan kembali sampai panas betul sebelum kue dimasukkan. Tiriskan cucur dengan meletakkannya secara berdiri supaya minyak turun semua. Setelah itu, letakkan di atas kertas yang menyerap minyak. Demikian tips membuat kue cucur bersarang dari saya. Jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kita ya. Bye-bye.